Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Ketemu lagi ya di channelnya Tapak Rumingkang. Udah berapa lama saya nggak buat konten nih teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan setiap usaha dan jurusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kebetulan buat rekan-rekan serumingkang di sore ini, tepat di depan saya itu ada salah satu curug. Untuk curugnya itu curug sentral. Untuk lokasinya ada di Kabandungan. Nama curugnya memang curug sentral, tapi ada 3 teman-teman. Jadi ada curug sentral 1, curug sentral 2, sama curug sentral 3. Mudah-mudahan untuk waktunya kita sempat juga sampai ke curug sentral yang kedua. Untuk masalah keindahan, untuk masalah keaslian, insya Allah di daerah Kabandungan ini masih cukup terjaga kesejukannya, keasliannya. Tapi di balik keasliannya, kesejukan, ada salah satu cerita mitos yang nanti kita akan bahas tepat di lokasi curug. Jadi buat rekan-rekan tolong dibantu di like, di komen, dan di subscribe juga, dibantu di support buat Rumingkang. Nah jadi buat sedulur Mingkang, dari tadi kan kita di parkiran ya teman-teman. Jadi dari arah bawah tuh kita belok ke kanan ke salah satu halaman warga juga, kita parkir dulu. Nah setelah itu kita harus jalan kaki lagi sekitaran 10 menitan ya teman-teman. Ini udah tepat di depan, bahasanya bukan apa ya, bukan gerbang ya, udah tepat di gangnya gitu ya. Selamat datang di wisata lokal Curug Sentral, kan Kampung Pondok Berem, Kabandungan. Tapi aman nih, nggak ada loket juga. Ya, tapi nggak tahu biasanya. Tapi untuk saat ini aman lah. Nah dari sini informasi yang saya dapat itu sekitaran 10-15 menit. Kita harus berjalan kaki terlebih dahulu ya. Perjalanannya masuk tepat ke tengah-tengah perkebunan teh, teman-teman. Ini kalau misalkan kita udah nyampe ke puncaknya luar biasa kali ya. Soalnya baru pertama kali juga nih. Jadi sekelilingnya itu memang kebun teh. Kalau lebih lekatnya ya teman-teman, mungkin untuk warga lokal ataupun untuk warga yang deket daerah sini yang sering main ke sini tuh lebih lekat itu Holy Pet. Orang-orang mengatakannya Holy Pet tuh ya. Jadi di atas bukit itu tuh, itu namanya Holy Pet tuh. Biasanya orang-orang pada main ke situ. Kalau ke Curug Sentral ini jarang. Nah, jadi buat rekan-rekan serumingkang, ini udah cukup terdengar mungkin di bawah kali ya. Curugnya nggak tahu di bawah atau di mana tuh, tapi suara gemuruh airnya udah mulai terdengar teman-teman. Jadi di seberang ini tuh memang benar-benar hutan, bukit juga ya. Saya menyarankan untuk yang ingin coba berkunjung ke lokasi ini kan lokasinya tepat di Kabandungan ya. Mungkin yang lebih lekatnya itu nama lokasinya itu, nama tempat wisatanya itu Holy Pet. Disarankan kalau nggak pagi sore ya teman-teman, karena kalau siang lumayan cukup panas juga nih. Wow, ini lumayan ya. Ini dari tadi parkiran ya, parkiran kendaraan sampai menuju ke tempat wisata curugnya itu lumayan. Kita harus coba jalan kaki dulu ya. Nggak tahu berapa menit nih. Jadi sedikit sambil cerita-ceritanya teman-teman ya. Saya pun dapat sedikit informasi dari beberapa yang tahu gitu kan, bahwa lokasi di Curug Sentral 1, Sentral 2, dengan Sentral 3 itu memang kalau kita ngomongin masalah wisata, keasrian, kesejukan itu luar biasa ya. Karena kita bisa lihat juga kan dari sini ya, nggak ada populasi kendaraan bah, gitu kan. Enak, memang sejuk. Tapi di balik itu, dari mulai Curug Sentral 1, Sentral 2, nah yang lebih lekatnya itu adalah Curug Sentral 2. Jadi di Curug Sentral 2 itu saya dapat informasi bahwa sempat ada korban jiwa di Curug Sentral 2 itu ya. Sampai sekarang yang saya dapat informasinya itu ditutup untuk Sentral 2, tapi nggak tahu ya. Kita coba ke curug yang aman dulu, ke Curug Sentral 1. Nanti kalau misalkan bisa kita ekspor ke Curug Sentral 2, insya Allah kita langsung eksplorasi juga ke Curug Sentral 2. Jadi yang namanya tempat wisata curug, apalagi di atas bukit seperti ini gitu kan ya, di hutan seperti ini, otomatis lah kita harus ada adab juga ya. Jangan sampai sembarangan ngomong juga mungkin gitu lah.
Tuh, jadi bisa dilihat sama teman-teman ya. Jadi setiap perjalanan tuh dari mulai awal kita masuk menuju jalan ke curug ini ya, sampai di sepertengah perjalanan, itu benar-benar yang bisa kita dengar tuh hanya suara gemuruh air dengan suara kicauan burung lepas, ya burung hutan. Ini kalau misalkan sinyalnya bagus, kita coba melakukan eksplorasi pada malam hari, seru kayaknya ya. Untuk masalah jalan akses menuju Curug Sentral ini, dari awal kita masuk sini tuh itu udah tanah ya, tanah seperti kayak tanah merah kayak itu tuh ya. Tapi pas di pertengahan kita nemu bebatuan nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pas lagi musim hujan kayaknya lumayan repot juga sih jalannya. Kalau yang nggak biasa, tapi kalau udah yang biasa, insya Allah aman lah ya. Tetap hati-hati juga kan. Saya juga nggak tahu tuh di depan tuh ada beberapa gubuk atau memang balai, nggak tahu kamar mandi nggak tahu apa ya. Saya rasa ini udah setengah perjalanan dari tadi tapi nggak nyampe-nyampe. Allahu Akbar. Udah kelihatan teman-teman ya. Tuh, ya aliran sungai kecilnya udah kelihatan. Berarti curugnya udah mulai dekat. Ini saya cium sesuatu nih. Kayak bau kemenyan ya. Hah? Apa cuman perasaan doang ya? Kayak bau kemenyan. Oh iya, dibuatkan seperti kayak balai. Oh ini ada musola. Oh iya, iya. Iya teman-teman. Ternyata itu toiletnya. Jadi ada di pertengahan menuju Curug Sentral itu ternyata tersedia juga kamar mandi ya, biar apa, biar nggak motorin sungai yang lepas juga gitu kan ya. Otomatis disediain kamar mandi, ada musola juga ya untuk yang mungkin mau beribadah. Ada beberapa balai juga tuh kan. Jadi kalau misalkan ngerasa capek, ngerasa pengen istirahat, boleh tuh ya. Ada balai juga di situ kan. Oh ternyata iya teman-teman. Jadi kalau misalkan sore hari itu pada turun ya. Tuh. Kalian bisa lihat kan teman-teman nih. Nih tuh. Mangkinya pada turun nih. Kalau udah sore itu. Nah, jadi posisinya ini ada beberapa balai juga, tapi kosong ya. Karena mungkin sore hari juga ya, nggak ada yang berkunjung ke sini, nggak tahu kenapa nih. Tapi kalau untuk masalah mangki teman-teman tuh, ya, memang kalau sore hari pada turun. Harusnya kita bawa makanan. Cuma takutnya kalau misalkan bawa makanan, yang pertama kita berat, yang kedua nggak mau ngotorin lingkungan juga lah ya. Lagian juga kita nggak akan lama gitu kan posisinya. Halo, hai. Banyak mangki di sini ya. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin pertama kali ke sini, nggak usah takut teman-teman ya. Wah luar biasa nih. Jadi buat rekan-rekan yang pertama kali ke sini ngelihat mangki kayak gini nggak usah takut karena dia baik-baik kok ya. Tuh. Cuma kalau misalkan kita bawa makanan, mungkin iya. Dia nunggu kita bawa makanan mungkin. Tapi kalau misalkan kita kasih otomatis, ya kalau yang satu kita kasih, yang lainnya pada nyamperin ya, pada ngikut. Alhamdulillah. Nah jadi rekan-rekan, alhamdulillah udah sempat kelihatan juga ya dari sini. Curugnya udah kelihatan kan tuh. Ini Curug Sentral. Curug Sentral 1. Jadi ada Curug Sentral 1, Curug Sentral 2, Curug Sentral 3. Kita udah kelihatan tuh kan curugnya tuh. Wow. Subhanallah. Indah sekali ciptaanmu ya Allah.
Nah, jadi buat Seru Mingkang, alhamdulillah setelah melakukan perjalanan sekitar 10 menitan lah ya, dari mulai parkiran sampai menuju ke lokasi, yang dimana tujuan lokasi saat ini adalah Curug Sentral 1. Jadi di setiap perjalanan kita benar-benar bisa menikmati keindahan alamnya, kesejukannya, suara-suara burung lepas, gemuruh air, bahkan begitu sampai kita nanti di jembatan, itu kita disambut hangat dengan beberapa mangki teman-temannya. Tapi alhamdulillahnya di perjalanan aman. Tepat di belakang saya itu adalah Curug Sentral 1. Nanti kita coba eksplorasi lebih dekat, lebih dalam gitu kan, seperti apa. Dan saya akan sedikit ceritakan yang dimana saya dapat beberapa informasi juga mengenai tentang lokasi ini ataupun yang dimaksud dengan Curug Sentral 1. Jadi diikutin terus saja buat Seru Mingkang ya. Nah, jadi buat Seru Mingkang alhamdulillah tepat di depan saya ya. Ini yang dimaksud ataupun yang dinamakan dengan Curug Sentral 1. Nah, menurut rekan saya yang memang tahu lokasi ini, untuk menuju ke Curug Sentral 2 itu jalannya memang ke atas sini nih ya. Jadi masih ada jalan kecil, cuma ditutup dikarenakan memang sempat ada insiden ya, kecelakaan yang tak terduga. Wallahu itu memang karena keteledoran ataupun memang ada sesuatu juga ya, wallahu. Cuman ke atas tuh jalannya untuk Curug Sentral kedua. Tapi kita coba tertuju ke Curug Sentral yang ke-1 dulu aja rekan-rekan ya. Karena memang yang menjadi tempat wisata itu ini. Sebenarnya yang saya rasa memang nggak begitu terlalu aktif kalau untuk sekarang. Tapi mudah-mudahan dengan berkat adanya VT ini, saya merekomendasikan buat rekan-rekan, buat semuanya yang udah melihat VT ini, untuk kalian yang ingin coba, bahasanya mau meditasi lah, mau menenangkan pikiran lah, mau menikmati kesejukan alam, boleh lah ya. Dengan biaya yang cukup murah. Kita cuma bayar parkiran aja kok teman-teman ya. Untuk masuk, mungkin bayar, tapi tadi nggak tahu tuh saya pas masuk tuh nggak bayar, tapi biasanya kayak kalau misalkan rame mungkin bayar, tapi nggak seberapa sih. Kalau tempat-tempat seperti ini paling hanya sekitaran 5.000 ataupun 10.000 ya, seperti itu ya. Dan ini posisinya sore hari, nggak ada orang sama sekali. Padahal ini hari Minggu, hari tempat orang-orang juga yang dimana liburan. Mungkin udah nggak terlalu tertarik ataupun udah bosan juga mungkin ya, udah pernah kesini. Kita coba lebih dalam aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi buat rekan-rekan Seru Mingkang, posisinya kalau kita ngomongin masalah kesejukan ya, saya mengakui kesejukannya juga. Terus saya merasakan sangat masih asri juga teman-teman. Tapi di balik itu ya, kita ngomongin sesuatu yang dimana yang nggak semua orang mungkin bisa merasakan. Saya ditemenin rekan saya coba masuk ke sini tuh udah lumayan berasa teman-teman ya. Jadi ada seperti energi yang nabrak gitu ke tubuh saya ya. Di lokasi ini tepat kita pas begitu jalan ke titik ini nih, ke titik curug ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi buat rekan-rekan yang memang mau ke sini, tolong dijaga kebersihannya ya. Karena memang udah bersih juga, udah terjaga juga, airnya sangat jernih, jangan sampai dikotori juga lah. Ini kayak gini nih teman-teman ya. Mungkin karena gak ada pengawas, gak ada tersedia. Sebenarnya kalau ngomongin tempat sampah ada sih tersedia, cuma mungkin ya malas aja orangnya ya untuk diambil dibawa ke sana. Jadi berserakan di mana aja tuh. Dijagalah kebersihannya ya. Karena kalau bukan kita siapa lagi juga kan. Di sini nggak ada petugas juga, nggak ada yang ngurus juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jadi ini teman-teman ya, Curug Sentral. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Nah, ini teman-teman ya. Harusnya ngelihat curug yang indah luar biasa seperti ini, harusnya itu merasakan ketenangan, kesejukan. Iya, saya tidak memungkiri itu. Saya merasakan sangat sejuk, saya merasakan sangat tenang. Tapi di balik itu, saya ngerasa kayak ada yang ngawasin gitu. Kayak ada yang merhatiin teman-teman. Allah. Nah, jadi untuk yang ingin coba berenang mungkin bahasanya gitu kan, bawa pakaian beberapa juga,
Yang ingin berenang boleh di sini nih ya. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk berenang di tepat di bawah curugnya. Karena yang saya rasa mungkin itu airnya lumayan dalam juga dan air terjun juga tinggi loh ya. Cukup berbahaya juga. Bismillah. Allahu Akbar. Wow. Kalau dikasih izin, mungkin bisa ya. Saya coba nanti urus perizinannya untuk kita eksplorasi malam di sini. Kalau misalkan memang sinyalnya memadai ataupun bagus juga teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Salam. Nah, jadi buat rekan-rekan, buat teman-teman, mohon maaf ya, yang saya lihat curugnya lumayan tinggi, lumayan besar, dan air di bawahnya meskipun ya bendungan ataupun lingkaran kubangannya kecil, tapi yang terasa di dalam ya, kelihatan dari gelombang air itu dalam. Jadi kebanyakan orang-orang yang berenang itu di sini aja nih, ya, cukup di sini aja ataupun di situ tuh ya. Jadi tidak merekomendasikan untuk berenang tepat di bawah curugnya. Nah, jadi buat Serumigang, alhamdulillah setelah melakukan perjalanan kita coba eksplorasi ya. Mudah-mudahan dari hasil eksplorasi Rumigang buat rekan-rekan yang coba ingin healing, yang coba ingin berliburan ya, biar rileks pikirannya, nggak mumet juga, menenangkan juga hati dan pikirannya, boleh. Saya merekomendasikan lokasi ini ya. Ini adalah Curug Sentra 1 yang lokasinya itu ada di Kabandungan, daerah Sukabumi. Untuk masalah sesuatu, daya mistis ataupun energi daya yang tarik yang saya rasa memang ada, tapi saya nggak begitu terlalu memprioritaskan ya teman-teman, karena posisinya ini kan tempat wisata. Kita lebih fokus ke menikmati kesejukannya, keasliannya, keindahan alam tersebut, begitu rekan-rekan. Ini saya sebenarnya lebih tertariknya buat teman-teman ke Curug Sentra 2, cuman posisinya ditutup karena memang sempat ada insiden juga. Saya walau masalah insiden itu memang entah karena kelalaian juga, entah memang ada sesuatu apa, saya nggak tahu walau ya. Cuman intinya buat rekan-rekan, kalau berkunjung ke tempat-tempat alam seperti ini, banyak bebatuan, banyak curug seperti ini gitu kan, ada curug lah istilahnya kan di alam yang lepas seperti ini, adabnya dipakai gitu kan. Tetap kita ucapan salam meskipun bahasanya nggak ada siapa-siapa, kayak sekarang kan nggak ada siapa-siapa, tapi tetap kita ada dipakai perhatian, nggak boleh sembarangan ngomong juga gitu buat rekan-rekan. Mudah-mudahan dengan adanya VT ini rekan-rekan jadi tahu ada tempat wisata lokal yang tersembunyi gitu buat rekan-rekannya. Insya Allah untuk kedepannya akan melakukan perjalanan kembali untuk melakukan eksplorasi ke beberapa wisata lokal ya, biar kalian juga tahu kalau misalkan di tempat-tempat terpencil itu masih ada tempat yang dimana untuk kita menikmati keindahannya buat rekan-rekannya. Jadi buat teman-teman boleh dibantu di like ya, di subscribe juga, di share, di komen-komen juga. Seperti biasa buat rekan-rekan ya, Ngalugai turun gunung napak kilas di Pangabaran ya. Semoga tontonan menjadi tuntunan. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata daripada bahasa Rumigang saat membuat video ya. Salam rayu, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.